Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat. Nomor BP 19 10 11 52 63 0032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu MRP. MRP memiliki kepanjangan yaitu Material Requirement Planning. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa mengartikan apa sih ya MRP itu dengan pengertian ke bahasa Indonesianya. Material adalah bahan, produk, atau sesuatu yang berbentuk baku, yang bisa berbentuk padat jenis itu. Dan requirement adalah kebutuhan. Dan planning adalah perencanaan. Dari arti bahasa Indonesia ini kita sudah tahu apa itu MRP, yaitu perencanaan kebutuhan bahan produk ataupun material, itu sama. Dan sekarang mengapa sih MRP itu diperlukan? Di dalam sebuah perusahaan harus ada perencanaan untuk menghindari yang namanya kekosongan, agar apa yang diinginkan konsumen bisa selalu tersedia. Seenggaknya konsumen tidak akan pernah kecewa. Lalu, untuk menerapkan sistem MRP, kita memerlukan beberapa komponen yang terdiri dari 4 sistem. Bisa terlihat dari gambar ini. Ini adalah yang dimasukkan sistem MRP. Sebelum kita memasuki tahap awal yang harus kita lakukan untuk menjalankan sistem MRP ini, kita harus tahu 4 sistem MRP. Yang pertama adalah sistem penjadwalan produksi. Yang kedua, sistem perencanaan kebutuhan material. Dan yang ketiga, sistem perencanaan kapasitas kebutuhan. Dan yang terakhir adalah sistem pelepasan pesanan. Lalu jika dijelaskan, yang pertama adalah sistem penjadwalan produksi, di mana sistem penjadwalan produksi ini mengatur tentang jadwal produksi yang harus kita buat, yang harus kita perkirakan berapa lama atau jangka waktunya. Dan yang kedua, sistem perencanaan kebutuhan material, di mana kita harus memikirkan biaya agar kita dapat menghilangkan biaya kotor atau biaya yang terlalu membuang-buang waktu, dan kita buat biaya menjadi yang lebih padat, lebih jelas, dan lebih rinci. Selanjutnya yang ketiga adalah perencanaan kapasitas kebutuhan. Di sini kita merencanakan berapa sih material yang harus digunakan, seperti yang ada di sini, untuk menjaga produksi kita agar tetap berjalan semestinya. Berapa banyak kapasitas yang kita butuhkan, berapa banyak material yang kita butuhkan. Dan lalu 4 sistem pelepasan pesanan. Sistem pelepasan pesanan bisa menghasilkan untuk di dalam sistem pembelian. Sistem pelepasan itu bisa menghasilkan sistem pembelian dan sistem pengendalian kerja, akan mengeluarkan laporan itu. Lalu bagaimana permulaan menjalankan sistem MRP? Yang pertama, kita harus memiliki 4 file, yaitu file pesanan pelanggan, file ramalan penjualan, dan file persediaan barang jadi, lalu file kapasitas produksi. Untuk apa file pesanan pelanggan? File pesanan pelanggan agar kita tahu apa yang pertama kali dibutuhkan pelanggan, sehingga kita tahu apa pesanan yang diingin pelanggan. Lalu file ramalan penjualan, kita harus meramalkan memperkirakan bagaimana apa penjualan yang akan terjadi, yang akan kita lakukan. Dan lalu file persediaan barang jadi, kita harus mempersiapkan barang jadinya, berapa banyak persediaan barang jadi yang harus kita sediakan. Lalu file kapasitas produk, bagaimana bagaimana produk ini bisa diinginkan. Dan selanjutnya baru kita memasuki sistem. Ya, sistem tadi adalah salah satu langkah-langkah agar semuanya berjalan lancar. Memasuki sistem pertama, yaitu sistem penjadwalan produksi. Di sini setelah kita mengumpulkan file-file tadi, kita akan menjalankan sistem penjadwalan produksi. Berapa lama sih kira-kira jadwal produksi harus kita jalankan untuk menjalankan file-file ini? Setelah kita selesai menjalankannya,
Setelah kita menyusun jadwalnya, maka akan keluar master jadwal produksi, dimana ini adalah ketentuan akhir yang dimana kita memperkirakan secara logika kita berapa banyak, secara perhitungan berapa lama kita bisa menjadwalkan produksi itu. Lalu di master jadwal produksi akan menghasilkan file tagihan material dan file inventory bahan mentah. Di sini kita bisa melihat berapa ketagihan material yang akan keluar dari kita. Dan di sini file inventory bahan mentah, di sini kita akan memasukkan apa bahan mentah yang harus ada. Lalu setelah ada file tagihan material dan file inventory bahan mentah, maka masuk ke dalam sistem perencanaan kebutuhan material. Di sini yang masuk ke dalam sistem tadi, yaitu yang dimana kita harus menguraikan tagihan material, mengubah kebutuhan yang kotor atau besar menjadi lebih rinci dan tepat. Di sini akan jalan, dimana kita menjalankan sistem perencanaan kebutuhan material. Kita merencanakan kebutuhan material ini bagaimana caranya agar yang terbuang-buang itu menjadi lebih rinci dan tepat. Dan sehingga nanti akan ada laporan perencanaan, laporan kinerja, laporan perkecualian, dan change to plan order, perubahan untuk bagaimana jika terjadi perubahan order. Setelah selesai kita melakukan perencanaan kebutuhan material seserinci mungkin, maka akan ada hubungan timbal balik perencanaan kapasitas kebutuhan. Di sini juga kita sebenarnya bisa langsung ke atas, begitu juga langsung ke bawah. Kita merencanakan berapa banyak kapasitas kebutuhan yang harus kita adakan sesuai dengan sistem ketiga. Berapa banyak agar tidak ada agar produksi terjaga sehingga tidak ada kekosongan. Setelah selesai ini, maka akan ada produksi, dan akhirnya tibalah untuk jadwal pesanan yang direncanakan. Kita akan menjadwalkan pesanan yang direncanakan itu kapan akan diantar, kapan akan pergi. Di saat itu datanglah sistem pelepasan pesanan. Ini adalah sistem terakhir. Di sistem pelepasan pesanan ini kita akan mendapatkan dua sistem, yaitu sistem pembelian dan sistem pengendalian kerja. Kita bisa melepaskan pesanan ke dalam sistem pembelian, yaitu laporan pelepasan pesanan, yaitu sistem pembelian, dan lalu akhirnya ke laporan pelepasan pesanan sistem pengendalian rantai kerja, di mana kita mengendalikan apa yang ada di produksi agar bisa dapat dijalankan. Baiklah, itu adalah penjelasan sistem MRP dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya berharap itu cukup jelas. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.